Selamat datang di Movie Corner Indonesia bersama gue Irsan 56. Hari ke-9 episode keluarga. Kalau episode keluarga gue ada beberapa film sih, tapi kayaknya gue cuma mau rekomendasiin 2 film ya. Karena yang satu ceritanya cukup ringan dan dari negara tetangga juga. Yang satu lagi film dengan point of view paling keren di tahun itu. Yang pertama ada Crazy Rich Asian dan yang kedua ada Searching. Gue ambil dua film itu karena dua-duanya ngambil tema tentang pentingnya keluarga, dan gue nggak ngambil rekomendasi film yang cocok buat ditonton keluarga ya. Ya sebenarnya dua-duanya cocok-cocok aja sih, pakai bimbingan orang tua lah untuk level censorshipnya. Meskipun nggak ada yang gimana-gimana ya di setiap adegan, cuman ya PG-13 lah ini. Apalagi untuk Searching. Oke, langsung aja kita bahas. Pertama ada Crazy Rich Asian. Crazy Rich Asian adalah film drama romantis yang menceritakan tentang orang Asia yang kaya raya 7 turunan 8 tanjakan. Ini adalah film yang disutradari oleh John M. Chu dan film ini dirilis tahun 2018. Film ini diadaptasi dari novel karya Kevin Kwan yang berjudul Crazy Rich Asian juga. Nah, novel ini agak aneh ketika diartikan ke bahasa Indonesia, jadi judulnya Kaya 7 Turunan. Anyway, pemeran utamanya ini ada Constance Wu, ada Henry Golding, ada Ken Jeong juga, terus ada Awkwafina, terus ada penampilan dari Jimmy Oh Yang juga. Wow, banyak banget artis-artis Asia dan artis Asia Amerika ya yang masuk di jajaran cast film Crazy Rich Asia. Oke, kita lanjut ke sinopsis untuk Crazy Rich Asians. Rachel Chu yang diperankan oleh Constance Wu adalah seorang profesor ekonomi di New York. Dia diajak oleh kekasihnya Nick Yang atau Henry Golding untuk perjalanan ke Singapura. Nah, kekasihnya ini si Nick Yang ingin menghadiri pesta pernikahan dari sahabatnya, sekalian mau ngenalin Rachel ke keluarga Yang. Namun ternyata Rachel Chu tidak pernah menyadari bahwa kekasihnya ini adalah orang yang tajir melintir se-Asia. Dan tentunya digilai oleh banyak wanita. Nah, konflik mulai terjadi ketika ibu dari Nick Yang mulai kelihatan gak setuju tentang hubungan Nick Yang dengan Rachel sebagai kekasih. Nah, di film ini juga ada scene-scene yang epic. Selain penampilan supercar, hypercar, mobil-mobil langka, menampilkan juga kegilaan-kegilaan yang hanya bisa dilakukan para orang kaya raya. Pokoknya lo akan sedikit culture shock ketika nonton ini. Karena gue pribadi awalnya kayak, gila, Singapura negara sekecil itu ya kan, tapi isinya rata-rata yang ditampilin ini orang-orang tajir melintir, kaya 7 turunan 8 tanjakan. Nah, by the way, gimana perjuangan Rachel untuk merebut Nick dari keluarganya atau mendapatkan restu dari ibunya? Tonton aja Crazy Rich Asians. By the way, Crazy Rich Asians ini ada di Netflix, jadi lo orang bisa langsung nonton aja di Netflix, karena beberapa hari yang lalu gue juga nonton film ini di Netflix untuk sekedar melepas penat. Lanjut ke film kedua, ada Searching.
Film ini menjadi salah satu film thriller favorit gua karena film ini mengambil sudut pandang dari gadget, tepatnya dari smartphone atau laptop atau PC yang ada webcamnya. Terus beberapa adegan juga diambil pakai CCTV gitu. Dan menurut gua ini eksekusinya out of the box banget. Terus ketika kita nonton filmnya, experience-nya tuh beda. Kita kayak lagi di dalam smartphone ngeliatin pemeran utamanya beradu acting gitu. Nah itu nuansa dan suasana yang seperti itu tuh gue ngerasa kayak ini udah unik banget, beda banget dan baru pertama gue alamin. Makanya gue pilih jadi salah satu film favorit gue. Anyway, film ini menceritakan tentang pencarian seorang anak perempuan yang dilakukan oleh ayahnya tapi menggunakan sudut pandang gadget. Film dimulai pada suatu malam di San Jose, California. David Kim yang diperankan oleh John Cho sedang melihat video masa lalu putrinya Margot yang diperankan oleh Mike Michela dan sedang melihat video masa lalu putrinya Margot Kim yang diperankan oleh Michela dan mendiang istrinya Pamela. Setelah Pamela meninggal karena kanker, hubungan David dan Margot akhirnya merenggang gitu. Terus suatu malam Margot izin untuk pergi kerja kelompok dan ketika tengah malam atau dini hari Margot mencoba menelpon ayahnya sampai ke miss call 3 kali. Pagi harinya David Kim sadar bahwa Margot miss call dia 3 kali dan mencoba kembali menghubunginya pagi itu. Tapi sayangnya tidak dijawab oleh Margot karena baterai handphonenya mati. Dari situ David mencoba untuk mencari keberadaan Margot karena sudah semalaman Margot nggak pulang. Dia mulai menelusuri ke guru privatnya, terus mencari tahu ke teman-temannya. Guru privatnya si Margot ini adalah guru les piano dan ketika ditanya tentang Margot, guru les pianonya malah bilang Margot membatalkan kelas pianonya sejak 6 bulan lalu gitu. Berarti selama ini Margot tuh bohong ke ayahnya dan istilahnya nilep uang lesnya gitu kan. Karena David udah kebingungan mau cari kemana lagi, dia memutuskan untuk lapor ke polisi. Nah mulai dari situ dilakukanlah pencarian bersama detektif dari kepolisian untuk lebih detail mencari Margot dan menelusuri ke semua jejak-jejak digital juga jejak-jejak di dunia nyata untuk bisa menemukan anak ini gitu. Kayak apa perjuangan sang ayah untuk bisa bertemu dengan putrinya kembali? Kalian bisa mencari di layanan streaming andalan kalian. Gue gak perlu ngajarin lagi ya kan? Film ini adalah film thriller terseru karena experience-nya berbeda. Kita melihat pemainnya ini dari sudut pandang gadget. Dia lagi video call, dia lagi mau nelpon siapa, dia lagi jalan kemana. Ini keren banget sih. Dan itu benar-benar experience yang berbeda. Gue nonton film ini 3 kali. 1 sama cewek gue, 2 sama teman-teman gue. Karena di pertama gue kayak ngerasain funnya. Di kedua gue mau cari titik-titik kelemahannya dan keanehan-keanehannya. Tapi yang ada gue malah enjoy lagi. Makanya gue pilih yang ketiga untuk ngerasain, oh ini nih ternyata kurangnya, oh ini nih ternyata lebihnya. Secara overall, film ini diterima baik dan diberikan komentar positif oleh kritikus film. Oh ya, film ini pertama rilis itu di Festival Film Sundance di Januari 2018. Terus akhirnya kayak dibeli sama Sony dan Screen Gem untuk didistribusikan lebih luas dan dirilis di bulan Agustus 2018. Waktu itu gue denger film searching di bulan Juni, katanya wah bagus nih film yang diomongin di festival film awal tahun.
Terus gue penasaran dan untungnya ada di bioskop Indonesia, gue langsung nonton ke bioskop pas weekend pertama film itu, dan gue langsung merekomendasikan ke temen-temen gue. Bahkan gue pribadi nonton sampai 3 kali. Dari yang bener-bener rame banget, terus yang kedua juga masih rame banget, sampai yang ketiga udah mulai agak sepi. Tapi experience di film ini nih nggak bisa tergantikan, sumpah. Udah gitu ceritanya juga agak-agak plot twist gitu, dan kayak wah nggak nyangka ternyata dia gitu. Nah nanti lo orang tahu tuh apa yang gue maksud kalau lo udah nonton film ini. Gitu. So overall kayaknya itu aja ya tentang keluarga di episode 30 hari bersuara. Gue gak ada komentar lagi yang lain. Dan by the way ini gue lagi ngerekam di tanggal 9 Desember jam 11 malam. Kali ini lagi hari libur ya kan. Ternyata gue gak bisa eksekusi di siang dan sore harinya. Baru bisa sekarang. Terima kasih buat yang udah dengerin sampai ke fase ini. Terus jangan lupa untuk dengerin konten 30 hari bersuara dari podcaster-podcaster lainnya di hashtag 30 hari bersuara. Terus follow juga IG komunitas @thepodcasters.id untuk update tentang challenge hashtag 30 hari bersuara. Lo juga bisa DM gue di IG untuk ngasih rekomendasi film. Bisa cek ke @irsan56. Atau lo mau ngobrol-ngobrol, bisa juga ke DM itu. Karena gue lebih fast respon di IG. So, itu aja mungkin untuk bahasan kita di episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Gue Irsan56 pamit. Ciao.